Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan memulai pelajaran fisika kita. Bab pertama kita belajar tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis terdiri dari dua kata, yaitu listrik dan statis. Listrik itu adalah sesuatu yang mengalir atau aliran, dan statis itu artinya diam. Pertanyaannya, siapa yang mengalir? Yang mengalir adalah muatan. Jadi muatan itu yang mengalir tapi dalam posisi diam, statis. Baik, yang pertama kita bicara muatan dulu. Muatan itu dilambangkan dengan Q. Bisa Q besar, bisa Q kecil. Muatan itu ada dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Lebih jauh kita akan melihat muatan positif itu seperti apa, atau muatan negatif itu seperti apa. Baik, secara umum muatan suatu benda itu tersusun oleh yang namanya proton, elektron, dan neutron. Proton itu artinya benda yang bermuatan positif. Ya, benda yang bermuatan positif, di mana jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Itu yang disebut dengan proton. Sedangkan yang namanya elektron itu benda yang bermuatan negatif. Maksudnya apa? Jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Artinya kalau kita melihat yang bermuatan positif itu berarti kelebihan apa? Kelebihan proton. Sementara dia kalau muatan negatif itu kekurangan proton atau muatan positif. Oke. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan tentang neutron. Apa itu neutron? Neutron itu artinya netral, tidak bermuatan. Maksudnya bagaimana tidak bermuatan itu? Tidak bermuatan artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Baik, itu dia tadi jenis muatan kita, proton, elektron, dan neutron. Proton bermuatan positif, kemudian elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Oke, jelas ya? Berikutnya adalah tentang sifat muatan. Karena tadi muatan itu ada dua jenis secara umum, proton dan elektron, positif dan negatif, maka ada yang sejenis dan beda jenis. Kalau muatan sejenis itu akan tarik menarik atau tolak menolak? Ya, jawabannya kalau sejenis itu adalah tolak menolak. Tidak mungkin sejenis itu tarik menarik. Janganlah ya. Lain jenis saja baru tarik menarik. Oke, kalau beda jenis berarti dia tarik menarik. Ini tarik menarik. Oke, ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana muatan yang sejenis. Misalkan positif dengan positif atau negatif dengan negatif.
Nah, positif dengan positif itu sejenis, berarti tolak menolak, arah gayanya saling menjauh. Begitu juga muatan sejenis yang sesama negatif, gayanya atau gaya listriknya saling menjauh. Sedangkan yang bermuatan lain jenis, dia akan tarik menarik. Bagaimana arah gayanya? Ya, tarik menarik seperti ini. Misalkan plus dengan minus atau minus dengan plus. Berarti tarik menarik. Oke. Paham ya? Ini sifat daripada muatan. Sekali lagi Bapak ulang, sejenis akan tolak menolak, beda jenis akan tarik menarik. Oke. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Muatan itu punya satuan. Jadi satuan muatan. Apa satuan muatan? Ya, satuan muatan adalah kolom, sering disingkat dengan C. Itu adalah satuan muatan. Contoh, kalau misalkanlah ada muatan 1 plus 2 kolom, itu artinya apa? Artinya muatannya positif, ya, muatannya positif, nilainya adalah 2 kolom. Q2 itu min 4 kolom, artinya muatannya negatif, nilainya adalah 4 kolom. Nah, plus dan minus nanti dalam proses perhitungannya itu hanya untuk menentukan arah gayanya tadi. Berarti kalau dia plus 2 kolom dan min 4 kolom, gayanya tarik menarik atau tolak menolak? Jawabannya adalah tarik menarik, karena muatannya beda jenis. Nah, bagaimana kalau muatannya tidak dalam kolom? Contoh, dalam milikolom seperti muatan A. Muatan A itu nilainya adalah 100 milikolom. 100 itu plus atau minus? Plus, berarti ini sama saja muatan positif. 100 milikolom, itu harus dirubah ke dalam kolom. Bagaimana cara merubahnya? 100 milikolom ke kolom itu adalah dibagi 1000. Karena 1 milikolom itu sama dengan 1/1000 kolom. Maka bisa kita jawab 100 dibagi dengan 1000, 1/10 atau 0,1 kolom. Inilah jawabannya. Muatannya positif. Sekarang kalau misalkan muatan B minus 500 mikrokolom, nah, itu lambangnya. Ini lambang mikro, ya. Kalau ini lambang mili, ya. Berarti minusnya boleh ditulis, boleh tidak, nanti di akhir saja boleh. Berarti ingat 500 dibagi dengan 1 mikrokolom itu adalah 1.000.000 kolom. Saya ulang, 1 kolom itu sama dengan 1.000.000 mikrokolom. Berarti kalau dibalik, 1 mikrokolom itu adalah 1/1.000.000. Berarti saya tulis di sini dibagi 1.000.000. Iya, kolom.
Berarti hasilnya menjadi nolnya bisa kita coret 2, 5 dibagi dengan 10.000. Berarti boleh 5 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Nah, inilah pengubahan satuan di dalam muatan. Bisa saja nanti diketahui dalam milikolom, mikrokolom, maka Anda harus rubah semuanya dalam bentuk kolom. Jelas ya? Oke, nanti kita coba latihannya. Berikutnya adalah tentang gaya kolom atau gaya listrik. Gaya kolom atau gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh dua buah muatan atau lebih. Nah, saat ini Anda masih SMP kelas 9, kita lebih fokus kepada dua buah muatan saja dulu. Nanti kalau sudah Anda SMA, ini akan berkelanjutan pembelajaran listrik statis ini, itu bisa muatannya lebih dari 2. Banyak pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan listrik statis. Nanti kita coba lihat lebih jauh aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, Bapak lanjutkan lagi bahwa pertemuan kita ini tentang gaya kolom yang dihasilkan oleh dua buah muatan. Perhatikan gambarnya. Di sini ada dua buah muatan A dan B. Muatan A itu positif, muatan B itu negatif. Berarti gayanya tarik menarik apa tolak menolak? Iya, tarik menarik. Maka akan timbul gaya di sini ke kanan, gaya di A akibat B, kemudian di B juga timbul gaya ke kiri, yaitu gaya di B akibat A. Jaraknya D. Maka menurut kolom ya, penemu persamaan ini menuliskan bahwa gaya kolom yang dihasilkan oleh dua buah muatan adalah K kali dengan QA kali dengan QB dibagi dengan D kuadrat, di mana F itu adalah gaya kolom, satuannya adalah Newton, Q itu adalah muatan, satuannya kolom, dan D itu adalah jarak dua muatan dalam meter. Pertanyaannya, K itu apa, Pak? K itu adalah konstanta atau tetapan. Berapa nilai konstantanya? Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ya, Newton meter kuadrat per kolom kuadrat satuannya. Oke, nanti Bapak bisa jelaskan lebih jauh. Nilai K itu adalah nilai tetapan, ya, di mana nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, inilah sebenarnya yang dikonsepkan oleh kolom terkait dengan gaya interaksi atau gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak nanti yang dihasilkan oleh dua buah muatan, yaitu sebanding dengan konstanta, kemudian muatan kedua buah, dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Oke, ini tentang gaya kolom. Coba kita lihat contohnya supaya kita bisa mengaplikasikan rumus ini. Oke, perhatikan contoh soalnya. Dua buah muatan disusun seperti gambar di bawah. Kita susun ya. Ada muatan di A adalah plus 8 mikrokolom. Saya buat muatan A itu adalah plus.
Maaf, oke kita ganti dulu. Plus nilainya adalah 8 mikrokolom. 8 mikrokolom. Kemudian dan muatan B, ada muatan B. Oke, itu nilainya minus. Ini muatan A, ini muatan B. Oke, nilainya ada minus 5 mikrokolom. Ini minus. Oke, minus 5 mikrokolom. 5 mikrokolom. Kemudian keduanya ini dilihat di sini memiliki jarak, ya. Kita lihat jaraknya di sini. Di sini di soal kita tambahkan jaraknya adalah 1 meter. Oke, 1 meter kita buat ya. 1 meter. Maka tentukanlah besar gaya listrik yang dihasilkan. Berarti ditanya gaya kolomnya sama dengan berapa. Oke, tulis dulu diketahui. Kita tulis diketahui. Ada QA-nya. Ada berapa QA-nya? Plus 8 mikrokolom. 8 mikrokolom. Ayo kita rubah yuk. Plus 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Oke. QB. Ada berapa nilainya? Minus 5 mikrokolom. Harus dirubah dulu ke dalam kolom menjadi minus 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Oke. Jaraknya berapa D-nya? D-nya sudah 1 meter. Berarti nggak usah dirubah lagi. Jelas ya? Berarti sekarang kita masukkan rumusnya. F sama dengan K QA kali QB per D kuadrat. Lanjutkan, F sama dengan berapa tadi nilai K-nya? 9 kali 10 pangkat 9 dikali berapa nilai QA? 8 kali 10 pangkat minus 6 dikali 5 kali 10 pangkat minus 6. Oke, plus minus tidak usah ditulis, tidak apa-apa karena hanya untuk menentukan arah gayanya saja. Di mana arah gayanya yang dihasilkan oleh kedua buah muatan ini adalah kemana? Tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Berarti ini F di A akibat B, dan ini adalah gaya di B akibat daripada A. Oke, kita masukkan. Berarti dibagi dengan berapa tadi? Nilainya? Nilai jaraknya adalah 1 meter. 1 meter itu dalam kuadrat. 1 kuadrat berapa? Tetap 1. Boleh kita lanjutkan. F sama dengan 9 dikali 8 dikali 5. 8 dikali 5 itu adalah 40. 40 kali 9 adalah 360 dikali ada 10 pangkat 9 minus 6 minus 6 dibagi dengan 1. Oke, berarti F-nya bisa dihasilkan gaya kolomnya adalah 360 dikali 10 pangkat berapa? Oke, kita lihat. Pangkatnya ada 9 dikurang 6 dikurangi 6. Oke, 9 kurang 6 3. Berarti ini kurang 3. Berarti dia tinggal minus di
3. Tinggal minus 3. Berarti 9 dikurangi 12. Jadi minus 3. Maka kita hasilkan adalah 360 dikali 10 pangkat minus 3 Newton. Oke, atau bisa kita tulis menjadi berapa? 0,36 Newton. Oke. Baik, tolong perhatikan baik-baik dalam proses menghitung pemangkatan. Ya, itu bisa disederhanakan dari menjadi 1, 9 dikurang 6 dikurang 6, atau 9 dikurang 12 adalah minus 3. Baik anak-anakku sekalian, ini pertemuan pertama kita tentang listrik statis. Kita sampai pada gaya kolom. Dan nanti kita lanjutkan berikutnya, materi kita masih nanti tentang gaya kolom dalam bentuk perbandingan muatannya. Nah, sampai di sini Bapak cukupkan sekian dan terima kasih.